Warga GKI Marta Direja yang terkasih, tidak terasa sudah 2 minggu ini kita bersama-sama beribadah secara online. Tetapi sekalipun kita beribadah secara online, persekutuan kita sebagai sesama keluarga besar GKI Marta Direja tidak akan pernah terpisah. Karena kasih Allah senantiasa menyatukan kita dimanapun kita berada dalam situasi dan kondisi apapun. Dan di tengah situasi yang memprihatinkan dan menggelisahkan saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengusahakan suatu sukacita di dalam hati kita. Mungkin ini sebuah hal yang berat, sebuah hal yang mungkin susah kita lakukan. Maka dari itu saya mengajak kita untuk mengusahakan sukacita itu. Dengan sukacita yang ada di dalam hati kita, kita dapat memberikan pengharapan, kita dapat memberikan penguatan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Adapun tema yang akan kita dalami bersama pada minggu ini adalah tubuh bisa mati, tetapi roh menghidupkan, yang akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim. Mari kita bersama berdoa. Melalui doa ini, kami ingin memeriksa hati kami, memeriksa diri kami.
Ampuni kami ya Tuhan ketika di tengah situasi yang menggelisahkan hati kami menjadi lupa untuk bersuka cita, atau bahkan ada di antara kami yang justru menjadi lupa berdoa karena kami terlalu panik dengan situasi yang saat ini sedang menggelisahkan hati dan pikiran kami. Atau mungkin di antara kami ada yang lalai atau lupa mengucap syukur karena fokus dan pikiran kami justru diisi dengan keluhan-keluhan terhadap situasi yang saat ini sedang terjadi. Pikiran kami terlalu diisi dengan ketakutan, kesedihan, dan bahkan seringkali kami merasa doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Kami merasa doa kami diabaikan Tuhan. Kami merasa Tuhan diam untuk setiap doa-doa kami, karena Tuhan tidak segera menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Ampuni kami juga Tuhan ketika kami menjadi lupa untuk mengucap syukur, karena kami terlalu memfokuskan diri kami, pikiran kami pada hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Dan saat ini ya Tuhan, melalui pengakuan dosa ini, sungguh kami ingin memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kami mampu mengajar kami untuk kami bisa melihat dari cara pandang yang baru. Kami mampu untuk melihat bahwa melalui situasi yang begitu genting ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga bagi kami untuk kami bisa merefleksikan perjalanan iman kami. Di tengah-tengah situasi yang begitu genting ini, ajar kami ya Tuhan untuk kami juga bisa memberikan perhatian kami, fokus kami kepada keluarga yang membutuhkan hubungan doa dan perhatian dari kami. Ajar kami juga untuk bisa menikmati waktu yang indah bersama dengan keluarga kami. Dan ampuni juga ketika ada di antara kami yang begitu menyepelekan situasi ini, dan justru kami mencobai Tuhan dengan berbagai tindakan-tindakan kami yang sembrono. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang senantiasa memberikan pengampunannya bagi kami. Doa pengakuan dosa ini tidak ada artinya ketika kami tidak menyeimbangkan dengan perubahan sikap hidup kami ke arah yang lebih baik. Maka dari itu ya Tuhan, melalui pengakuan dosa kami juga berharap agar kehidupan kami menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Dan ketika kami menyelesaikan ibadah ini, kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Amin. Yesus
Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih. Kebaktian hari ini mengangkat sebuah tema bahwa tubuh bisa mati, namun roh menghidupkan. Dari bacaan manakah kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan ini? Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, mari saat hari ini kita membaca sabda firman Tuhan dari surat Roma pasal 8 ayat 10 dan ayat 11 demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jujur sudah 2 minggu ini kita mengikuti ibadah online. Kalau saya ditanya bagaimana perasaan hati ini, maka saya mesti mengatakan bahwa kami sesungguhnya sangat kangen bisa bertemu Ibu Bapak, Saudara-saudari semua, bukan? Bertemu, beribadah bersama di GKI Marta Direja, satu kegembiraan yang besar. Namun apa daya, saat ini kondisinya belum memungkinkan. Saya sempat mikir-mikir sih, kalau Bapak Ibu, Saudara-saudari itu lebih lumayan punya obat kangen. Misalnya Ibu Bapak, Saudara-saudari kangen dengan pendetanya, wah, masih bisa lihat siaran, rekaman video ibadah online. Nah, kalau kami yang kangen bagaimana? Ya, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, ayo, saat ini yang paling utama justru buat kita, bagaimana kita mendoakan selalu keadaan negeri bangsa yang kita cintai ini, supaya wabah virus ini dapat segera berlalu. Amin. Pasti jawabnya amin. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, di awal khotbah ini saya ingin menceritakan sebuah puisi yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Julianto Simanjuntak. Puisinya keren banget. Ia kasih judul Kehilangan di Masa Pandemi. Apa yang ia tulis? Puisinya panjang, tapi saya akan memilih bagian puisi di awal yang sangat menyentuh hati. Tahukah kita bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai pada saat masa pandemi seperti sekarang ini? Dituliskan dalam puisi ini. Selama sakit, tidak ada yang menemani. Terisolasi, sepi, sedih, menangis sendirian di dalam kamar. Saat menghembuskan nafas terakhir, nyaris tidak ada yang akan mengantar. Pemakaman mewah pun menolak jasad dengan segudang alasan, meskipun itu di kafling yang sudah menjadi milik sendiri. Bahkan penggali kubur di pemakaman pun enggan membantu. Sungguh, onggokan tanah akan menjadi saksi betapa pahitnya saat keluarga tak bisa mengubur anggota keluarganya sendiri. Apalagi hanya 3 atau 5 orang saja
hadir di pusara tanpa upacara. Sedih bukan? Saudaraku yang terkasih, kalau melihat gambar ini, sekarang kita menyadari bahwa saat-saat ini saya mesti mengajarkan bagaimana firman Tuhan bicara tentang keadaan hidup di situasi sekarang ini. Ada 4 bagian pengajaran dari khotbah hari ini. Pengajaran yang pertama, bahwa saat-saat ini saudara dan saya sedang berada hidup di bawah bayang-bayang maut. Apa maksudnya? Yang pertama, maut bisa terjadi sewaktu-waktu, bukan? Kapanpun itu bisa terjadi. Bahkan maut rasanya begitu dekat, ada di mana-mana. Di sana sini kita mendapatkan kabar bagaimana orang meninggal secara tiba-tiba. Sekaligus hidup di bawah bayang-bayang maut mau mengatakan bahwa hidup kita ini ternyata ringkih, tak berdaya. Dan kita pun mengakui harta, jabatan, gelar, pangkat bukan jaminan untuk dapat melawan ganasnya virus COVID-19, bukan? Saudaraku, di tengah-tengah suasana hidup di bawah bayang-bayang maut seperti ini, saya terharu ketika membaca sebuah kisah cerita, yaitu kisah cerita dari seorang anak perempuan tentang mamahnya yang sudah bertambah usia. Apa yang diceritakan anak perempuan ini tentang mamahnya? Ia tuliskan bagaimana mamah selama ini aku doakan untuk membuka hati mengenal Tuhan Yesus. Tapi ternyata mamah ini keras hatinya. Ia tidak mudah aku ajak untuk mengenal Tuhan. Lalu anak perempuan ini bercerita, Mama, kalau sewaktu-waktu kita berdua dipanggil pulang Tuhan, aku punya Tuhan Yesus. Aku boleh memiliki sebuah kepastian. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Lalu bagaimana dengan Mama nanti? Mama, kalau kita di dunia ini selalu hidupnya bareng, boleh enggak, Ma? Aku minta. Karena kita tidak pernah tahu kapan dipanggil pulang Tuhan. Mama, ikut mengenal Tuhan Yesus yuk. Anak perempuan ini bercerita sambil menangis. Puji Tuhan, mamahku buka hati untuk Tuhan. Mamahku mengatakan, nah, aku mau menemanimu. Bawa aku ke gereja. Nanti kalau gereja sudah siap untuk ibadah bersama, jangan lupa nak, mamah diajak ikut ke gereja. Mamah kepengen bukan cuma di dunia ini bersama denganmu. Mamah kepengen kita tetap bareng-bareng saat kita harus menghadap Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini sekarang kita tahu bahwa ternyata di balik peristiwa kematian yang terus merajalela di mana-mana, Tuhan sedang mempersiapkan banyak hati dibuka untuk lebih mengenal Tuhan. Pengajaran yang kedua, saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu Saudara-saudari, siapkah kita jika kematian itu tiba-tiba datang menjemput? Apa kata firman Tuhan? Saya ajak kita fokus membaca Roma 8 ayat 10a. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh
memang mati karena dosa. Saudaraku, Alkitab dengan jujur mengatakan pada saudara dan saya, sekalipun kita memiliki Kristus, punya iman, Alkitab sebut dengan terang-terangan, tubuh tetap mati karena dosa. Jadi yang namanya pendeta, hamba Tuhan sekalipun dalam situasi macam begini ternyata tidak kebal akan datangnya virus ini. Kapanpun kematian itu bisa datang menjemput. Jadi siapkah jika kematian itu tiba-tiba datang menjemput? Saudaraku, Roma 8 ayat 10a mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Maksudnya, tubuh memang harus mati karena dosa, seperti manusia pada umumnya. Tapi satu hal yang kita harus yakin dan pegang teguh, sungguhkah Kristus ada di dalam diriku? Inilah bagian yang ketiga. Bagaimana Kristus sungguh ada di dalam kamu? Apa kata firman Tuhan dari Roma 8 ayat 10 secara lengkap? Saya mau membacakan untuk ibu bapak, saudara-saudari sekalian, demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudaraku, Alkitab mau mengatakan pada saudara dan saya, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Coba kita periksa bahwa ternyata kita ini hidup bukan cuma memiliki tubuh, tetapi juga memiliki roh. Apakah roh ini membawa kita dalam kehidupan karena kebenaran? Jadi kita bisa membayangkan apa artinya kalau aku mengenal Kristus, Kristus ada di dalam hidupku, maka aku akan hidup dalam roh dan dalam kebenaran. Hidup dalam roh artinya biarlah roh kita dipimpin untuk terus mengikut Kristus. Hidup dalam kebenaran artinya hidup tanpa kepura-puraan, hidup penuh dengan kesungguhan bahwa Kristus ada di dalam diriku ini. Saudaraku yang terkasih, sekarang bagian yang keempat, bagian yang terakhir, saya mau membawakan khotbah pengajaran tentang kebangkitan orang mati. Apa yang ditulis dalam Roma 8 ayat 11? Roma 8 ayat 11, mari kita baca demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh karena rohnya yang diam di dalam kamu. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita mesti bicara tentang apa itu kebangkitan orang mati. Alkitab menceritakan dengan sangat jujur bahwa roh Allah telah membangkitkan dari kematian. Dan itu telah dibuktikan bagaimana Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Saudaraku, sekaligus kalau memang Tuhan masih memberi kepada kita tubuh ini kesempatan untuk hidup, roh inilah yang akan menghidupkan semangatmu, semangatku, semangat kita semua. Sama seperti orang berani mengatakan jangan kasih kendor. Aku tidak pernah akan kendor kalau memang aku diizinkan Tuhan melewati hari-hari hidup. Kapanpun saatnya Tuhan mau panggil aku pulang,
aku tetap mesti ada dalam roh kebangkitan yang menghidupkan semangat diriku ini. Saudara yang terkasih, sekarang kita tahu bagaimana hidup saudara dan saya sesungguhnya ada dalam perjalanan yang begitu penuh misteri. Kita tidak pernah tahu masih berapa lama Tuhan izinkan kita hidup di dunia, atau kapan saatnya Tuhan panggil kita pulang. Di akhir khotbah ini, saya ingin membagikan kesaksian dokter di rumah sakit Lombardi, Italia. Nama dokter itu adalah Dokter Julian Urban. Umurnya masih 38 tahun. Apa yang ia ceritakan buat saudara dan saya? Dokter Julian Urban menulis, tidak pernah, bahkan dalam mimpi terburukku sekalipun, aku bisa membayangkan apa yang telah kulihat dan apa yang aku alami dalam 3 minggu terakhir di rumah sakit kami. Mimpi buruk itu seperti sungai yang terus melebar dan terus melebar. Pada awalnya pasien itu datangnya satu persatu. Kemudian mereka mulai berdatangan dengan jumlah lusinan, bahkan terus jumlahnya ratusan. Dan sekarang kalau ditanya bagaimana perasaan hati kami sebagai dokter, kami seolah-olah ada sebagai pekerja di bagian sabuk angkut atau conveyor belt untuk memilah dan memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan dirumahkan menuju ke tempat pemakaman. Meskipun semua orang ini telah membayar pajak mereka kepada pemerintah Italia sepanjang hidup mereka. Sampai 2 minggu yang lalu, saya dan rekan kerja saya sesungguhnya adalah orang yang ateis. Dokter yang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kami bercakap-cakap itu normal bagi kami, karena kami adalah dokter, karena kami telah belajar bahwa sains itu meniadakan Tuhan. Saya malah kerap kali mentertawakan orang tua saya kalau orang tuaku pergi ke gereja. Tapi apa yang terjadi? 9 hari yang lalu, seorang pendeta datang di rumah sakit ini. Umurnya kira-kira 75 tahun. Aku lihat Pak pendeta itu adalah laki-laki yang ramah. Dia tampak memiliki pernafasan yang tersengal-sengal. Ada masalah yang serius. Tetapi dia memegang Alkitab di tangan kanannya. Dan dia terus membuat kami terkesan saat melihat bagaimana pendeta itu membacakan Alkitab untuk pasien-pasien yang sekarat sambil memegang tangan pasien ini satu persatu. Jujur, kami semua lelah. Kami sudah putus asa secara fisik, secara emosional. Kami manusia biasa. Tapi saat itu kami punya kesempatan untuk mendengarkan bagaimana pendeta itu bercakap-cakap, membacakan firman Tuhan untuk pasien-pasien kami. Sekarang aku mengaku aku telah berjuang sebagai dokter, sebagai manusia, itu sudah mencapai batas yang bisa aku kerjakan. Selebihnya tidak ada lagi yang bisa aku lakukan apapun.
Karena setiap hari semakin banyak orang dikirim ke rumah sakit ini dan meninggal di hadapan mata kami. Bahkan 2 orang kolega kami, sesama dokter, juga telah meninggal dan terinfeksi. Aku mengaku, kalau aku sudah telah mengalami masa-masa di titik akhir, apalagi yang bisa aku lakukan? Batinku berkata, kami sungguh membutuhkan Engkau, Tuhan. Hari itu aku mulai berseru, aku minta pertolongan-Mu, Tuhan. Kalau Engkau izinkan masih ada beberapa waktu, aku ingin mencari kedamaian. Kami mau minta pertolongan-Mu, Tuhan, menolong kami melawan virus untuk membantu orang-orang sakit di negara kami. Dan kabar apa yang aku lihat? Ternyata kemarin Bapak Pendeta yang umur 75 tahun yang datang ini telah meninggal dunia. Tapi bagiku, Pak Pendeta itu sungguh berhasil. Meskipun kami memiliki lebih dari 120 orang meninggal dalam 3 minggu terakhir ini, meskipun kami sangat lelah dan hancur, meskipun kami melihat situasi tampak buruk, namun Pak Pendeta itu membawa kami ke dalam kedamaian, di mana aku masih terus boleh berharap akan pertolongan Tuhan. Pak Pendeta telah kembali kepada Tuhannya. Dan Tuhan, kalau boleh, izinkan aku mengikutinya. Sudah 6 hari aku tidak pernah pulang rumah. Aku sudah tidak lagi bisa mengingat apa makanan terakhir di rumah bersama dengan keluargaku 6 hari yang lalu. Bahkan aku sudah sampai pada titik betapa tidak bergunanya hidupku di muka bumi ini. Tetapi mulai hari ini aku punya tekad yang baru. Kalau memang Tuhan masih beri umur panjang padaku, aku mau membantu siapapun sampai nafas terakhir hidupku. Karena aku pun sadar bahwa tubuh bisa mati, namun roh menghidupkan. Saudaraku, di tengah keadaan hidup yang serba tidak menentu seperti saat ini, bahkan kita pun tidak pernah akan tahu masih berapa lama Tuhan izinkan kita tinggal dan hidup di dunia ini. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari, bersama-sama di akhir khotbah ini mengatakan, Tuhanku, pimpinlah, tanganku peganglah Tuhan. Let
storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah, saudaraku. Saudaraku, peristiwa saat ini sungguh membuat kita mengerti bagaimana kita memerlukan Tuhan dalam segalanya. Ceritakan dalam doamu apa yang ingin kau minta pada Tuhan untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk masa depan yang mesti kita lewati. Saudaraku, katakan dalam doamu apa yang ingin kau minta pada Tuhan. Ketika hidup ini rasanya berat dan sulit, ketika keadaan ini serba tidak menentu, letakkan tanganmu di dadamu, taruh tanganmu di dadamu, ucapkan doa-doamu di dalam hatimu. Saya rindu mendoakan pergumulan hatimu. Izinkan tangan Tuhan menyentuh dan menjamah keadaan dirimu. Mari bersama kita katakan, ketika jalan hidupku berat Tuhan, aku minta berseru padamu, supaya Tuhan tinggal dekat dalam hidupku ini. Terima kasih Tuhan. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ku pulang. When my way grows drear, precious Lord, let me near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ku pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu setiap air mata doa anak-anak. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam Tuhan, saat kami berseru-seru kepadamu. Kami takut Tuhan, kami cemas Tuhan, kami sungguh khawatir akan keadaan hidup kami ini. Itu sebabnya hamba rindu mendoakan setiap anakmu yang mengikuti siaran ini. Mari Tuhan, Engkau gandeng tangan kami, supaya kami kuat melangkah bersama Tuhan,
supaya kami memiliki kekuatan hidup untuk terus melanjutkan perjalanan di dalam Engkau. Tuhan, Engkau dengar setiap nama yang kami sebut. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan. Kami serahkan masa depan hidup kami di tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan semua anak dimanapun kami saat ini sedang berada. Kami digandeng tangan Tuhan, menjalani hidup bersama dengan-Mu sampai kematian datang menjemput kami. Kami tetap menjadi anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami rindu berseru bersama-sama kepada-Mu. Haleluya. Amin. Marilah kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui BCA nomor rekening 358 698 9999 atas nama GKI Marta Dirija, atau dapat diserahkan melalui kantor gereja GKI Marta Dirija. Persembahan ini akan digunakan untuk gereja peduli corona dengan membagikan hand sanitizer dan vitamin untuk masyarakat yang membutuhkan. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari, dari rumah masing-masing kita naikkan doa-doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini kembali datang di hadirat-Mu untuk berdoa memohon belas kasih-Mu untuk negeri bangsa kami yang sedang menghadapi wabah virus corona. Tolong Tuhan, kasihanilah negeri bangsa kami, khususnya bagi para tenaga medis yang sedang berjibaku untuk melayani dan merawat para pasien yang terinfeksi virus corona. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan penghiburan, agar mereka dapat melayani dengan baik. Tolong Tuhan, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang berada di GKI Marta Dirija, baik dari hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Stefanus Lim bersama istri dan anak, Bapak Pendeta Dimas Aryo Yuwono bersama istri, para penatua, guru-guru, serta anak sekolah minggu, dan juga seluruh anggota jemaat maupun simpatisan GKI Marta Dirija bersama dengan keluarganya masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus berkati mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka mempunyai kekuatan di dalam menghadapi situasi yang cukup sulit saat ini, yaitu dengan adanya virus corona yang melanda kota Purwokerto.
Kami memohon kepadamu Tuhan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan cobaan ini, dan berilah kesehatan dan penghiburan, supaya kami tetap setia dan bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah kekurangan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang telah terkumpul ini. Kau kuduskan dan kau sucikan, sehingga dapat menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini, dan untuk menunjang program gereja peduli corona. Biarlah yang kami lakukan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kembali pada saat ini, kami keluarga besar GKI Marta Gereja datang kepadamu. Secara khusus, kami mendoakan kepada pemimpin bangsa kami, baik pusat maupun daerah, terkhusus daerah kami, Kabupaten Banyumas. Mohon kepadamu Tuhan, berikan mereka kesehatan yang prima, agar di dalam menjalankan tugasnya tidak ada halangan suatu apapun. Seluruh program, kebijakan, himbauan, perintah pada warga bangsa bisa ditaati atau dilaksanakan, sehingga dengan demikian wabah virus corona yang saat ini sedang merajalela dapat segera berakhir, sehingga warga bangsa kami mendapat kesehatan seperti sedia kala. Permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, rangkaian doa syafaat ini menjadi tanda cinta kasih kami, kepedulian kami untuk dunia, untuk negara yang saat ini sedang membutuhkan kepedulian dan perhatian dari kami. Dan kami percaya bahwa Allah yang kami imani adalah Allah yang senantiasa menjawab doa-doa kami seturut dengan cara dan waktunya Tuhan. Ini kami Tuhan membawa setiap pergumulan dan keprihatinan yang ada di dalam diri kami, gereja kami, bangsa kami, dunia ini juga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersama berdoa. Amin. Jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan kepanikan. Dengan mata hati yang terarah hanya kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya dan akan terus senantiasa berkarya di tengah-tengah kita hari ini.
Lihatlah dengan mata iman dan alami betapa ajaib salibnya, betapa ajaib kuasanya bagi saudara dan saya dimanapun kita berada. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan meneguhkan kita bersama. Kiranya segala karya Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus terus engkau alami di sepanjang perjalanan iman. Tuhan yang akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.